Seperti biasa di pertengahan ibadah, kita akan sama-sama belajar tentang pertanyaan katekismus. Dan tiba saatnya minggu ini kita belajar pertanyaan katekismus di minggu yang ke-29. Saya akan bacakan pertanyaannya, dan Anda akan secara bergantian membaca jawabannya bersama-sama. Saya akan mulai dengan pertanyaannya. Bagaimana kita dapat diselamatkan? Hanya dengan iman dalam Yesus Kristus dan melalui kematian penebusannya di kayu salib yang menggantikan kita. Sehingga meskipun kita bersalah karena tidak mentaati Allah dan masih cenderung kepada yang jahat, Allah tanpa hasil usaha kita sendiri, tetapi oleh karena kasih karunia semata, menghubungkan kita dengan kebenaran Kristus yang sempurna ketika kita bertobat dan percaya kepadanya. Ayat yang melandasi bahasan topik kita pada siang hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita hidup di zaman di mana kebenaran itu menjadi tidak mutlak. Pergeseran dari prinsip dasar bahwa kebenaran itu hanya satu, menjadikan banyak orang merasa masing-masing punya kebenarannya sendiri-sendiri. Mereka berpikir bahwa keselamatan dan surga itu hanya merupakan suatu konsep yang ada di angan-angan saja dan bukan dirasakan pada semasa masih hidup di dunia ini. Sehingga akhirnya yang diutamakan adalah prinsip-prinsip humanis, moralis, dan mencoba menyamaratakan semua kebenaran agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Semua ajaran agama dianggap sama-sama bisa membawa manusia kepada keselamatan. Bapak Ibu sekalian, ajaran-ajaran agama mengajarkan tentang usaha-usaha manusia mencapai keselamatan dengan berbuat kebaikan, dengan beramal, dengan menghindari kejahatan. Tetapi hal ini sesungguhnya bertentangan dengan apa yang kita percayai sebagai orang Kristen. Beberapa minggu kemarin kita sudah belajar di dalam bacaan katekismus bahwa kita adalah manusia yang begitu rentan atas dosa. Natur manusia sebagai pendosa membawa segala bentuk usaha manusia untuk menggapai keselamatan tidak akan pernah bisa murni sebagai bentuk kebaikan dan kasih terhadap sesama. Tetapi justru disinilah kebenaran yang sejati tersebut terlihat, bahwa usaha manusia seperti apapun juga pasti ujungnya akan mencapai kepada kegagalan. Lalu kalau begitu seperti apa kata ayat Alkitab? Di dalam ayat tadi kita baca bahwa jika bukan karena kasih karunia pemberian dari Kristus, maka manusia pasti akan menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun lalu ketika anak saya masih sekitar berusia 3 tahun, saya mengajak dia ke sebuah taman bermain. Di sana banyak sekali permainan-permainan, tetapi membutuhkan pengawasan dari orang tua Bapak Ibu. Salah satunya adalah permainan monkey bar, tiang yang bentuknya seperti tangga, dipakai buat bergelantungan Bapak Ibu sekalian. Anda pernah tahu mungkin ya? Lalu saya mengajak anak saya ke permainan tersebut, tetapi dia berkata, "Dad, nanti jatuh." Lalu saya berkata kepada dia, "Jangan takut, kamu pegangan saja di tiangnya, Daddy yang akan jagain kamu." Lalu dia satu persatu dengan sedikit kecemasan mencoba perlahan bergelantungan, berpindah dari satu tiang ke tiang lainnya, sambil saya gendong dari bawah Bapak Ibu sekalian. Dan pada akhirnya tibalah dia dari sisi yang satu ke sisi akhir dari tiang permainan tersebut dengan selamat. Pertanyaan saya, apakah yang membuat dia bisa sampai selamat ke tujuan tanpa terjatuh? Apakah karena usaha dia pegangan ke tiangnya? Oh, jelas tidak. Karena dia masih sangat kecil, sangat lemah Bapak Ibu. Pegangan seperti apapun pasti akan jatuh. Oh, kalau begitu apakah karena tiangnya yang kokoh dan tidak bergoyang-goyang? Jelas juga bukan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sebuah permisalan tidak sempurna Bapak Ibu, tetapi dapat menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia. Kita begitu rentan dan mudah jatuh kembali menuju kepada kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Jika dengan usaha kita sendiri kita pasti akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih karunia Kristus semata, Kristus menyelamatkan kita oleh iman. Bukan karena hasil usaha manusia, karena seperti anak kecil tadi, tidak akan pernah bisa berpegangan, melainkan semata karena pemberian Allah. Allah yang menopang kehidupan kita senantiasa. Allah yang menggendong kita melalui setiap masalah dan pencobaan dalam kehidupan kita. Apapun yang engkau alami dalam masa sukar seperti ini, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun yang begitu mudah membawa kita menjauh dari Tuhan dan meninggalkan Dia, jangan pernah lupa bahwa Tuhan senantiasa menggendong kita, memampukan kita
agar kita dapat sampai kepada akhir perjalanan kita, yaitu hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Mari di waktu yang singkat ini kita sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita masuk ke dalam masa hening sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami sebagai manusia sangatlah rentan dan sangat tidak mampu Tuhan. Kami seringkali berusaha menggapai keselamatan kami, menggapai kesuksesan kami, tetapi segala bentuk usaha kami sebagai manusia Tuhan pasti akan gagal Tuhan. Tetapi Engkau berinisiatif Tuhan melalui kasih karunia yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau memberikan jalan Tuhan, sehingga kami boleh Engkau topang, Engkau boleh gendong senantiasa Tuhan melalui setiap masa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh berpegang teguh kepada kebaikan dan kebenaran yang Engkau telah berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kehidupan kekal yang telah Engkau berikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua dari kita sama-sama berkata, amin.